Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Pertama, Departemen Pendidikan Nasional mempersembahkan contoh pembelajaran menulis wacana yang berbentuk surat pembaca yang disajikan melalui program ini sampai tuntas. Pokok bahasan atau topik yang akan kita pelajari adalah menulis surat pembaca. Kompetensi dasarnya adalah menulis surat pembaca tentang lingkungan sekolah. Dari surat pembaca itu topiknya atau pokok bahasanya mengenai apa? Tentang KDRT dan kemacetan lalu lintas di Jalan Kaliurang karena perbaikan jalan di Jalan Kaliurang. Bagus. Komponen apa saja yang ada pada surat pembaca? Coba Ridwan. Komponen surat pembaca terdiri atas fakta dan opini. Fakta dan opini, bagus. Bagus. Anak-anak, dalam surat pembaca itu ada pendahuluan, kemudian ada isi, kemudian penutup. Supaya lebih jelas, ini saya bawakan contoh surat pembaca. Perhatikan ya. Gorong-gorong jebol di Babarsari. Kedaulatan Rakyat tanggal 3 Mei 2009, halaman 23, memuat lubang dekat rumah sakit di Babarsari. Memang sewaktu membuat gorong-gorong air, sebetulnya dari barat ke timur sudah dibuat lurus dan menjebol tempat belokan gorong-gorong tersebut, dan itu juga merupakan trotoar yang membahayakan pejalan kaki. Dan juga pernah ada kecelakaan pejalan kaki. Ini semua mudah dibuktikan, sehingga dengan gorong-gorong yang tidak lurus tadi timbul masalah. Nah, ini contoh anak-anak. Ya. Di sini kan ada pembuka, ada isi, ada penutup. Nah, ada 3 tahapan dalam membuat surat pembaca. Kemudian yang ketiga, tahap pasca penulisan. Anak-anak perhatikan, penulisan pra dan pasca ini dirangkai dengan kata yang mengikuti. Ini yang betul. Ya. Anak-anak nanti akan kami bagi atas 5 kelompok. Ya, 5 kelompok untuk melaksanakan tahapan pra penulisan ini. Ya, karena di dalam tahap pra penulisan nanti ada anak-anak menentukan topik, merumuskan judul, merumuskan tujuan, mengumpulkan data dan informasi pendukung, ya, menyusun kerangka tulisan. Ini tahap yang pertama. Oke, saya bagi kelompok dulu, anak-anak. Silakan mencermati alir kegiatan menulis. Dicermati dulu. Ya. Nah, perhatikan sambil mencermati itu, kelompok 1 nanti akan menuju ke objek wisata karena kita akan karya wisata ya. Karya wisata, siapa yang tidak senang karya wisata? Tidak ada. Kita akan karya wisata dengan objek yang tidak terlalu jauh. Yang pertama nanti akan wisata, kelompok pertama nanti akan berwisata ke MCK. Kelompok pertama, ini kelompok pertama ya. Silahkan, ini pedomannya nanti yang akan ke MCK. Kelompok kedua nanti akan menuju ke
kantin Pak Kadar. Kelompok terakhir nanti akan menuju ke lapangan olahraga. Silahkan dicermati ya, apa yang harus Anda lakukan. Anda semuanya nanti harus aktif. Waktunya 10 menit. Ya, silakan untuk keluar ke objeknya masing-masing. Silakan. Bagian tayangan ini menunjukkan siswa yang sedang melakukan karya wisata dalam bimbingan guru untuk melakukan pengamatan terhadap suatu objek di lingkungan sekolah. Mereka sedang berupaya untuk menemukan kekurangan atau kelemahan yang layak untuk diangkat dan dijadikan materi dalam menulis surat pembaca. Kegiatan ini merupakan bagian dari tahap pra-penulisan. Setelah kalian melakukan observasi, nanti kalian akan membuat draft dulu ya, draft menulis surat pembaca. Setelah selesai membuat draft, nih perhatikan masing-masing kelompok, kemudian anak-anak nanti baru masuk pada tahap pasca penulisan, ya, yaitu menyunting format tulisan, menyunting pemakaian bahasa. Bahasanya harus menggunakan bahasa yang baik dan benar. Nanti saya akan menunjuk, jadi Bapak akan menunjuk 2 kelompok untuk mempresentasikan. Jelas? Silakan. Bagian tayangan ini menunjukkan tahapan-tahapan yang harus dilakukan siswa dalam menulis surat pembaca. Tahap pertama, setelah melakukan pengamatan untuk mendapatkan data atau fakta pendukung, siswa melakukan kegiatan menentukan topik atau judul surat pembaca serta membuat kerangka tulisan yang terdiri atas bagian judul, bagian fakta, bagian opini, bagian harapan, dan bagian penutup. Tahap kedua, siswa melakukan kegiatan menulis draft surat pembaca. Dalam menulis draft, siswa diminta untuk tidak terlalu memperhatikan format, bahasa, dan tata tulis. Siswa diminta untuk memusatkan konsentrasinya pada penuangan ide, pikiran, gagasan dalam draft tulisan. Sebagai bagian tahap kedua, siswa melakukan kegiatan membaca ulang tulisannya untuk menemukan atau mengidentifikasi kekurangan atau kesalahan isi surat pembaca. Setelah melakukan identifikasi, siswa merevisi atau memperbaiki kekurangan atau kesalahan isi surat pembaca. Tahap ketiga, siswa melakukan kegiatan menyunting format, bahasa, dan tata tulisnya. Ini sudah betul atau belum yang kamu tulis pada poin kedua ini? Sudah selesai? Ya? Ya, saya akan mengambil pekerjaan anak-anak untuk Bapak tukarkan ke kelompok yang lain. Setelah melalui tahapan-tahapan seperti yang dijelaskan guru, siswa sudah dapat menyelesaikan draft surat pembaca yang ditulisnya. Setelah para siswa menyerahkan draft surat pembaca yang ditulisnya kepada guru, kegiatan selanjutnya ialah mereview tulisan teman. Kegiatan ini termasuk pada tahap pasca penulisan, yaitu sebagai bagian dari publikasi. Pada tahap ini, tulisan siswa dibaca oleh teman agar mendapatkan tanggapan. Silakan dicermati, ya.
penggunaan bahasa dan penggunaan ejaannya. Sebagai bagian dari tahap pasca penulisan, ditunjukkan siswa sedang serius mereview atau membaca tulisan teman. Jika menemukan bagian yang kurang tepat, pada bagian itu akan ditandai dan dituliskan komentar atau saran perbaikannya. Menyuntingnya sudah selesai? Sudah. Dari segi bahasa, dari segi ejaan, sudah semuanya? Sudah. Nah, sekarang tolong dikembalikan. Silakan salah satu untuk mengembalikan pada kelompoknya masing-masing. Silakan. Ini anak-anak, sekarang setelah ada catatan dari teman kamu, dari kelompok lain, teman-teman kamu dari kelompok lain, tolong diperbaiki. Sekarang diperbaiki. Ya, catatan-catatan diperbaiki. Bagian tayangan ini menunjukkan siswa yang sedang serius memperbaiki tulisannya berdasarkan hasil review teman. Bagian-bagian yang kurang tepat yang ditandai dan diberi komentar dan saran perbaikan oleh teman, mereka pertimbangkan dan mereka perbaiki. Setelah selesai memperbaiki, anak-anak, saya ingin 2 kelompok mewakilkan satu saja, masing-masing kelompok, untuk membacakan hasil penulisan surat pembaca yang sudah disunting oleh teman kamu. Harus diperhatikan, di SMP Negeri 2 Ngaglik terdapat beberapa bangunan dengan fungsinya masing-masing. Salah satu tempat yang digunakan oleh warga sekolah yaitu kamar mandi atau WC. Kondisi kamar mandi atau WC SMP Negeri 2 Ngaglik yang berada di belakang pojok sekolah kondisinya kurang bersih, tidak nyaman. Banyak terdapat tulisan tentang nama-nama geng yang terdapat di lingkungan SMP dan bau kamar mandi tidak menyedapkan. Seharusnya keadaan kamar mandi yang baik yaitu bersih, nyaman, dan digunakan sesuai dengan fungsinya. Demikian tanggapan kami tentang keadaan kamar mandi SMP Negeri 2 Ngaglik. Mudah-mudahan menjadi perhatian pihak sekolah. Terima kasih. Mungkin agar harapan dapat tercapai, maka tanaman sekitar lebih dirawat dan dijaga keindahannya, termasuk juga kerapian dan kebersihan lapangan tersebut. Tentu saja, agar harapan ini dapat tercapai, maka memerlukan kerjasama antar seluruh warga sekolah. Kita semua turut serta memperhatikan lingkungan di sekolah. Terima kasih. Tepuk tangan, bagus sekali. Coba anak-anak cermati, anak-anak dengarkan, kira-kira bisa menimbulkan makna ganda atau tidak? Kondisi kamar mandi atau WC SMP Negeri 2 Ngaglik yang berada di belakang pojok sekolah, kondisinya kurang bersih. Kata berada di belakang pojok sekolah, kira-kira bisa menimbulkan makna ganda tidak? Di belakang pojok sekolah. Cukup pojok saja kan sudah, yang namanya pojok itu sudah mesti di bagian, pasti di bagian paling ujung kan? Jadi tidak menimbulkan makna ganda. Saya kira ini catatan untuk kelompok 1, tapi sudah bagus, sudah bagus. Setelah anak-anak mengerjakan menulis surat pembaca untuk lingkungan sekolah, saya berikan pekerjaan rumah atau PR sama dengan ini, ya. Tapi untuk lingkungan di kampung anak-anak masing-masing. Anak-anak, sekarang kalian kembali ke posisi tempat duduk seperti semula, seperti tadi. Silakan untuk kursinya ditata kembali. Silakan. Untuk bahasa Indonesia saya pandang sudah cukup. Terima kasih. Anak-anak telah mengikuti pembelajaran dengan baik. Semoga apa yang kita lakukan pada hari ini bermanfaat untuk kita semua.